Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para guru, para wali murid ya, siswa dan siswi Al-Wildan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, kita sama-sama saling mengingatkan di antara kita untuk semangat beramal soleh ya. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita memiliki skala prioritas dalam beramal soleh, mengingat ya kita sangat sadar bahwasanya kita memiliki banyak keterbatasan dari sisi kemampuan, dari sisi umur ya, dari sisi kesehatan ya, sehingga umur kita yang sedikit ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan amalan soleh ya. Pembahasan ini sangat penting, saya akan jelaskan tentang urgensinya kita membahas masalah ini ya. Tapi apa urgensinya ya? Urgensinya banyak ya. Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Ya. Nah, di antaranya bahwasanya tadi sudah saya sebutkan ya, keterbatasan yang kita miliki. Dari sisi usia, kemudian kekuatan ya, kemudian juga materi. Usia kita sangat terbatas ya. Sementara yang menjadi patokan bagi Allah, adalah amal soleh. Kan menjadi patokan bagi Allah adalah amal soleh ya, dalam masalah surga dan tingkatan surga ya, dalam masalah surga atau tingkatan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian surga karena amalan kalian ya. Masuklah surga karena amal kalian. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, walikullin darajatun mimma amilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing memiliki derajat. Masing-masing ada derajatnya. Ya, di surga ya, di neraka maupun di surga berdasarkan amalannya. Berdasarkan amalan. Ya. Ini jelas ya. Tentu kita tahu kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah tersebut tingkatannya berdasarkan amal soleh seorang hamba, dan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ya. Semakin banyak seorang beramal soleh, maka semakin mudah masuk surga dan semakin tinggi derajatnya, Yang jadi masalah seperti saya katakan tadi, kita memiliki keterbatasan usia, kekuatan dan materi. Ada suatu hadis yang menakjubkan tentang ada dua orang sama-sama berhijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu, dua orang ini sama-sama berhijrah, kemudian yang satu akhirnya berjihad, kemudian dan lebih semangat beribadah, kemudian dia meninggal dunia, ya. Dia meninggal dunia. Kemudian yang satu ternyata meninggalnya tahun depan. Kemudian salah seorang sahabat bermimpi dalam mimpinya bertemu dengan dua orang ini di surga, tetapi yang justru meninggal belakangan lebih dahulu masuk surga daripada yang meninggal di luar. Dia melihat kok yang meninggal belakangan, yang setahun kemudian meninggal, lebih masuk surga duluan daripada yang mati syahid. Akhirnya
hebohlah hal ini, jadi pembicaraan para sahabat. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah kok bisa? Ya, ini mati syahid, yang satu belakangan, ya setahun berikutnya baru meninggal dunia. Kenapa yang terlambat meninggal, yang panjang umur lebih dahulu masuk surga? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban menjadi pemikiran bagi kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaisa qad asha sanah, bukankah dia telah hidup setelah itu setahun? Alaysa qad adraka Ramadan fasama wa shalla fasajada kam sajdah. Kata Nabi SAW, bukankah dia tinggal setahun setelah itu? Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia sujud sekian sujud? Jadi orang yang meninggal belakangan ini ternyata dia di bulan masuk karena amalan solehnya lebih banyak. Allah berikan dia kesempatan panjang umur sehingga dia lebih banyak beramal soleh daripada yang pertama. Dia dapat bulan Ramadan dan dia puasa, kemudian dia sholat, kemudian sujud, ya, membuat dia akhirnya mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Kita tahu bahwasanya orang yang terbaik adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah, kita ingin sih bisa punya amal banyak, ya, agar derajat kita semakin tinggi. Tapi kita pun tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Bisa jadi kita berharap umur panjang, ternyata malah usia panjang diisi dengan kemaksiatan, bukan dengan kebaikan. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Tetapi logikanya sederhana, Allah kasih logika, yang amal soleh lebih banyak, maka lebih mudah masuk surga dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal ini menjadikan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal terbaik, ya. Amal terbaik, ya. Ini dalam hadis banyak. Ya Rasulullah, ayul amali afdal. Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Kemudian juga dalam, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasul, tunjukkanlah aku suatu perbuatan, jika aku melakukannya aku masuk surga. Rasulullah SAW menjawab ini, jawab ya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayu imanin khair. Ya Rasulullah, iman apa yang terbaik? Rasulullah jawab lagi. Sering mereka bertanya, ya. Sering mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan terbaik, ya. Namun kita dapati ternyata jawaban Nabi berbeda-beda, ya. Ada yang disuruh puasa, ada yang disuruh jangan marah, ada yang disuruh berbakti kepada orang tua, ada yang disuruh jihad, ya. Jawaban Nabi berbeda-beda. Tapi para sahabat bertanya tentang amalan apa yang terbaik, ya. Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ba'dak, ya. Ba'dahu ghairaka. Ya Rasul, tunjukkan, sampaikanlah suatu aku wasiat yang aku akan mengerjakannya dan aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Jadi intinya para sahabat bertanya tentang amalan yang terbaik karena mereka sadar bahwasanya kemampuan mereka terbatas, sementara kesibukan juga banyak, umur terbatas, maka mereka berusaha mencari amal yang terbaik. Ternyata jawabannya berbeda-beda. Ya. Ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Terkadang Nabi menjawab dengan misalnya puasa, terkadang Nabi menjawab misalnya salat pada waktunya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang jihad, terkadang berbeda-beda, ya. Terkadang Nabi berbicara tentang amal yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya, dan lain-lain. Maka khilaf para ulama menafsirkan hal ini, ya. Tentang menafsirkan jawaban ini. Menafsirkan hal ini, ya. Ada beberapa pendapat, ya. Di antaranya ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab berdasarkan kondisi penanya. Ini salah satu jawaban yang cukup kuat, ya. Tergantung yang bertanya. Ada yang memiliki kecenderungan untuk jihad, ada yang kecenderungan untuk ini, Rasulullah melihat kondisi yang bertanya, sehingga jawaban Nabi SAW berbeda-beda. Terkadang begini, terkadang begini, terkadang begini. Ada lagi yang pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW
menjawab berdasarkan kondisi kaum muslimin ketika itu. Terkadang Nabi cenderung untuk menyuruh berjihad, terkadang Nabi cenderung untuk memberi makan kepada fakir miskin, terkadang kondisi nyaman maka cenderung kepada ibadah masing-masing, ya. Sehingga jawaban berbeda. Ada yang mengatakan bahwasanya semua jawaban tadi ketika Nabi mengatakan afdal, ya, yang terbaik, maka ditafsirkan dengan di antara min afdhalil a'mal, yaitu di antara, diartikan dengan di antara. Artinya amalan-amalan terbaik itu banyak. Di antaranya ini, di antaranya itu, di antaranya, sehingga Nabi SAW memberi jawaban yang berbeda-beda, ya, sehingga Nabi menjelaskan semuanya terbaik-terbaik, ya. Tapi ini di antara yang terbaik. Ini di antara jawaban para ulama tentang hal ini. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya para sahabat juga bertanya-tanya tentang amalan yang terbaik karena mereka ingin adanya skala prioritas. Apa yang harus mereka utamakan untuk mereka kerjakan. Karena tadi kembali kepada keterbatasan kemampuan ekonomi, kesehatan, dan umur dan yang lainnya. Tapi antara hal yang menunjukkan urgensinya akan hal ini, ya, banyak kesalahan, ya, dalam skala prioritas beramal saleh. Ini diingatkan oleh di antaranya oleh sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Kemudian juga di antaranya Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Jauzi menyebutkan contoh, ada beberapa orang yang salah dalam prioritas. Seperti misalnya saya bacakan, beliau mengatakan fa awwalu talbisin alaihim itharuhum ta'abbud ala al-ilm wal ilmu afdalu nawafil. Kata Ibnu Jauzi, sebagian orang mengutamakan ibadah sunnah daripada nuntut ilmu. Kemudian beliau berkata, ini talbis iblis. Kata beliau, ini adalah tipuan syaitan. Wal ilmu afdalu minan nawafil. Kata beliau, al ilmu afdalu minan nawafil. Bahwa nuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah, ya. Daripada puasa, daripada sholat malam. Nuntut ilmu itu yang terbaik. Artinya bukan berarti orang tidak puasa, bukan berarti orang tidak sholat malam, ya. Tetapi jangan berlebih-lebihan sholat malam, puasa sehingga tidak nuntut ilmu. Maka kata Ibnu Jauzi ini di antara talbis iblis. Contohnya kata beliau, sebagian orang semangat sholat malam dan duha misalnya lebih dari semangat sholat fardu. Ini salah, ya. Seorang sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Bagaimanapun juga, sholat fardu lebih utama daripada sunnah. Maka jangan seorang semangat sholat malam, tapi kalau ke masjid malas, kemudian sholat fardu malas. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang sholat malam, sampai akhirnya sholat subuhnya terlambat, bablas. Ini di antara talbis iblis. Ya. Disebutkan banyak contoh, bagaimana orang salah dalam skala prioritas, mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu. Ya. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara cara-cara syaitan untuk memalingkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya syaitan menyibukkan, ya, seorang dengan ibadah-ibadah yang tidak utama sehingga meninggalkan ibadah-ibadah yang lebih utama, ya. Syaitan menyibukkan seseorang dengan ibadah yang kurang utama dibanding, maksudnya semua ibadah baik, tapi sehingga meninggalkan
Yang lebih utama. Ini banyak ya. Banyak ya. Lihat betapa banyak orang semangat kalau ngurusi misalnya kawan-kawannya, sebenarnya dia lupa ngurus istrinya, lupa ngurus anak-anaknya. Lupa. Semangat dia mendakwai orang, dia lupa mendakwai anak dan istrinya. Contoh, dia ada yang utama dia tinggalkan ya. Sebenarnya Masya Allah kalau ke sana dipanggil teman cepat, tapi kalau dipanggil orang tuanya, dipanggil kakaknya, ya misalnya kurang ya. Ini contoh. Jadi setan menghiasi itu ibadah juga ya. Kalau setan sudah tidak mau segala cara, dia ingin orang ini punya ibadah sedikit. Bagaimana caranya? Disibukkan dengan ibadah-ibadah yang kurang prioritas, meninggalkan yang skala prioritasnya lebih tinggi. Ini diantara kesalahan yang terjadi. Belum lagi kita katakan diantara kesalahan fatal ya. Saya tambahkan di sini ya. Di antara kesalahan fatal adalah sibuk dengan bid'ah dan meninggalkan sunnah. Dengan meninggalkan sunnah. Ini parah lagi nih. Tidak ada, ini bukan skala prioritas, ini ngawur ya. Kalau kita bicara skala prioritas itu adalah antara dua ibadah yang sama-sama disyariatkan. Itu baru kita pilih mana. Ini lebih parah daripada ini adalah mengerjakan yang bid'ah, meninggalkan yang sunnah. Dan ini banyak terjadi. Bid'ah begitu semangat dengan biaya yang begitu besar, yang sunnah mereka tidak kerjakan. Ya. Sehingga seorang lebih cinta kepada bid'ah daripada pada sunnah. Sibuk dengan bid'ah dan meninggalkan sunnah. Ya. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh lagi ya, bahkan apa? Contoh banyak ya, tapi diantaranya contoh praktek khalwat yang dilakukan kaum sufi. Kaum sufi ekstrim maksudnya, seperti mereka masuk dalam kamar, kemudian dimatikan lampu, kemudian 40 hari tidak keluar, subhanallah, dia tinggalkan sholat Jumat, dia tinggalkan sholat berjamaah, betapa banyak pahala yang hilang dari dia. Ya, dia tidak silaturahmi, ada orang sakit tidak dia jenguk, subhanallah banyak ibadah ditinggalkan, terpedaya. Syaitan menghiasi bid'ah, sehingga dia masuk dalam bid'ah tersebut, banyak amal-amal saleh yang dia tinggalkan. Mending 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang bertahun-tahun, ada yang 7 tahun, ada yang puluhan tahun. Ya. Ini sangat disayangkan. Ini bukan lagi skala prioritas, tapi salah dalam membandingkan antara bid'ah dengan sunnah. Yang kita bicarakan poin kita bukan masalah bid'ah dan sunnah, tapi antara sunnah dengan sunnah, antara ibadah dan ibadah, mana yang lebih dahulu kita utamakan mengingat keterbatasan kita. Ya. Ini di antara kesalahan-kesalahan. Kemudian yang perlu kita ingat juga ya, bahwasanya mukaddimah yang penting bahwasanya agama Islam apa namanya, ada porsinya masing-masing ya. Siapa yang berlebihan ya pada satu pada satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain. Ya, ini maksud saya kurang pahamnya, diantaranya kurang pahamnya masyarakat, pahamnya sebagian orang bahwa ya, agama Islam itu proporsional, ada porsinya masing-masing. Di antara hal yang menunjukkan hal ini adalah nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya, dia mengatakan dalam hadisnya, inna li jasadika alaika haqqan. Kemudian wa inna li ainaika
di ainaika, matamu haqqan, ya. Sungguhnya jasadmu punya hak, matamu juga punya hak, ya. Kemudian wali zaurika alaika haqqan. Li zaurika wa inna li zaurika alaika haqqan, yaitu tamumu juga punya hak. Kemudian wali zaujika alaika haqqan. Ya. Bahwasanya istrimu juga punya hak, jasadmu punya hak, matamu juga punya hak untuk istirahat, badanmu juga istirahat, Allah juga punya hak, tapi ingat, tamumu juga punya hak, istrimu juga punya hak. Sama dengan nasihat Salman, ya. Dengan nasihat Salman kepada Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Abu Darda yang Salman mengatakan inna li rabbika 'alaika haqqan, Rabbmu punya hak, wa li jasadika 'alaika haqqan, badan punya hak, ya. Kemudian wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak, fa'ati kulladzi haqqan haqqah, berikanlah masing-masing porsinya, haknya. Kemudian Abu Darda menyampaikan kepada Nabi SAW, kata Nabi, shadaqa Salman, sungguh benar Salman, ya. Kemudian juga Nabi sendiri berkata kepada 3 orang yang salah dalam skala prioritas. Dalam skala prioritas. Ketidakpemahaman tentang Islam ini adalah agama yang proporsional, ada porsinya, sehingga bisa salah dalam skala prioritas. Seperti ketika ada 3 orang yang datang, satunya berkata, ini usolli wala anam, saya akan salat malam terus dan tidak tidur. Pokoknya tiap malam salat malam. Satu mengatakan wa asumud dahar wala uftir, aku akan puasa setiap hari, aku tidak pernah berbuka. Yang satu berkata sa'atazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita, ya. Maka Nabi SAW menegur mereka. Kata Nabi SAW, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang berkata demikian. Kata Nabi SAW, fa inni akhsyakum lillah wa atqakum, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah daripada kalian semuanya. Walakinni usolli wa anam, tapi saya salat dan saya tidur. Ya. Wa asum wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Ini di antara hal-hal urgensi yang perlu kita ketahui agar kita tidak salah dalam skala prioritas. Tolong dihapus. Habis ini baru kita akan sebut tentang bagaimana kita bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Baik, ikhwan dan akhwat, para guru, para wali murid, para santri, ya, sekolah Al-Wildan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sekarang tentang bagaimana amal prioritas, amal apa yang harus kita perhatikan agar pahalanya sebesar-besarnya, mengingat keterbatasan kita yang sangat kita sadari, ya. Umur bertambah, ya. Kekuatan semakin lemah, ya. Di antara kita mungkin ada yang sudah sangat tua, ya. Oleh karenanya kita harus punya prioritas dalam beramal. Baik. Jangan bahas namanya amal terbaik, ya. Ada 2 tinjauan, ya. Yang pertama, ditinjau menjadikan amal tingkatan amal ditinjau dari amal itu sendiri. Ini yang tinjauan pertama. Yang kedua, tingkatan amal ditinjau dengan membandingkan dengan amal yang lain, Jadi ada 2 tinjauan. Tinjauan kita meninjau dari amal itu sendiri, yang tinjauan kedua jika dibandingkan dengan amal yang lain. Baik. Yang pertama ditinjau dari amal itu sendiri, ya, bahwasanya amal itu berbeda-beda, amal itu bertingkat-tingkat.
bertingkat-tingkat pahalanya. Dari banyak sisi. Di antaranya ya, misalnya dari sisi niat ya. Semakin ikhlas, maka semakin besar pahala. Dalil akan hal ini banyak ya. Contoh ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Al-Kahfi. Kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, ingin masuk surga, falyamal amalan saleh, maka lakukan amal saleh wala yusyrik. Jangan berbuat syirik sama sekali. Jangan berbuat syirik sama sekali, itu ikhlas kepada Allah. Maka semakin seorang ikhlasnya kuat, semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Di antaranya perkataan Fudail bin Iyad yaitu akhlasuhu. Ahsan di antara maknanya adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas. Akhlasuhu, yang paling ikhlas itu yang dicari oleh Allah, yang paling terbaik amalannya. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan akan amal memiliki pengaruh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Artinya Allah melipat gandakan kepada pahala kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa tingkatan Allah melipat gandakan? Sebagian salaf mengatakan tergantung keikhlasan. Tergantung keikhlasan. Semakin ikhlas Allah semakin melipat gandakan. Padahal sebelumnya Allah mengatakan perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti tunas yang menumbuhkan bulir, masing-masing bulir kemudian ada 7 bulir, masing 100, jadi 700 kali lipat. Setelah itu Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka amal soleh bisa dilipat gandakan. Minimal 10, kemudian jadi 700, kemudian terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala di antaranya karena keikhlasan. Makanya sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di Al-Ulan juga ketika menjelaskan tentang keutamaan puasa, yaitu dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Sungguhnya amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, karena aku yang akan memberi ganjarannya. Jadi puasa spesial. Di antara yang menyebabkan puasa spesial karena keikhlasan. Orang kalau berpuasa, apalagi puasa sunnah, tidak ketahuan dia puasa atau tidak kecuali dia ngomong. Kalau dia enggak ngomong tidak terlihat. Beda dengan salat, ada gerakannya. Orang bersedekah ada memberikannya. Kemudian orang haji umroh ada pakai ihram. Kalau puasa orang enggak tahu kecuali dia ngomong. Karena puasa ini adalah ibadah yang ikhlas, maka pahalanya spesial. Di antara dalil. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menampakkan sedekah ikhlas, baik. Kalian menampakkan sedekah, in tubudu shadaqati fa ni'mahi. Kalian nampakkan sedekah di depan orang, kalian ikhlas enggak apa-apa. Itu baik. Tetapi yang lebih baik wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan pada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Menunjukkan semakin ikhlas semakin baik. Di antara dalil yang jelas akan hal ini adalah kisah ya 7 golongan yang dinaungi Allah. Di antaranya adalah
rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, ya. Berarti semakin dia ikhlas, semakin pahalanya besar. Demikian juga rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang sedang sendirian, tidak ada yang lihat, dia ingat Allah, dia menangis, ya. Dia menangis. Jadi, kenapa perlu kita ingatkan hal ini, ya? Jadi, kita amal soleh sama saja. Kita sholat, misalnya sholat duhur, 4 rakaat, sama-sama 4 menit, sama-sama 5 menit, sama-sama. Kita ikhlasin aja. Kalau kita enggak ikhlas, ya beda, ya. Maka kita, daripada kita enggak ikhlas, mending kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, tingkatkan ikhlasan kita. Pahalanya sangat bisa jauh berbeda. Sama kita bersedekah, sama-sama duitnya keluar, sama-sama 1 juta misalnya. Satu pahalanya mungkin 10, satu pahalanya mungkin ribuan. Yang satu ikhlas, sama-sama ikhlas, tapi yang ikhlasnya lebih tinggi daripada yang satunya. Sama sekali tidak mengharapkan ganjaran, sama sekali tidak mengharapkan terima kasih, sama sekali tidak mengharapkan pengakuan, benar-benar lillahi ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beramal karena Allah, kami tidak butuh terima kasih dan tidak butuh balas budi. Jadi kita di antara untuk membuat amal kita menjadi terbaik, kita perhatikan niat kita, ya. Jadi ini artinya prioritas. Jadi waktu sama-sama jalan, ya. Waktu sama duit sama-sama dikeluarkan. Salat juga 5 menit sama-sama 5 menit. Tapi pahalanya bisa sangat jauh berbeda. Ditinjau dari bisa menjadi tingkatannya sangat tinggi karena niat yang berbeda, ya. Contohnya juga ditinjau dari mutabaah, ya. Al-ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mutabaah, ya. Mencontohi Nabi, meneladani Nabi. Intinya semakin kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka semakin besar pahalanya, ya. Semakin besar, semakin ittiba, semakin besar pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya, dalam ibadah, dalam ini, dalam sedekah. Semakin kita ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pahalanya. Karena ada 3 hal yang perlu diperhatikan, ya. Di antaranya berusaha sama amalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Nabi mengatakan salatlah sallu kama raaitumuni usalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang salat. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara haji dariku. Tata haji kalian, manasik haji kalian ambillah dariku. Nabi suruh ngambil dari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada menasihati Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un yang kurang perhatian sama istrinya. Malam salat malam, siang puasa istrinya sampai tidak perhatikan dirinya. Akhirnya istri Nabi datang kepada Nabi cerita, "Ya Rasulullah, istrinya Utsman bin Maz'un begini-begini." Akhirnya Rasulullah ketemu Utsman bin Maz'un yang sangat rajin beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama laka biya uswah, tidakkah aku jadi teladan bagimu wahai Utsman bin Maz'un?" Aku paling takwa, tapi aku salat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka. Tidakkah cukup aku menjadi uswah bagimu? Maka seorang berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat sesuai dengan contoh Nabi. Lihat Nabi salatnya bagaimana? Ikut. Jangan bikin macam-macam di luar daripada itu, ya. Maka semakin kita semakin sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin pahalanya semakin besar, semakin kuat ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga di antaranya kita niatkan untuk ibadah. Ketika kita melakukan kegiatan tersebut, niatkan untuk ibadah. Ini juga penting karena Nabi SAW ketika bahkan dalam masalah muamalah bukan hanya berniat muamalah, tapi berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin harus kita penting. Kita perhatikan, bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan anak-anak, kita niatkan ibadah. Ya, bermuamalah dengan tetangga, niatkan untuk ibadah. Bermuamalah dengan kawan-kawan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga semakin jauh dari dosa, semakin besar pahala. Ya.
tentu puasa ya, kalau puasanya Nabi tentu jauh dari maksiat. Maka kita berusaha ketika melaksanakan ibadah semakin jauh dari maksiat agar ittiba kita, teladan kita kepada Nabi, uswah kita kepada Nabi semakin sempurna ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja min dzunubi ka yaumil waladatuhu ummuhu. Siapa yang berhaji tidak berkata-kata kotor ya, tidak melakukan rafas, tidak melakukan kemaksiatan, bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi haji yang paling maksimal, yang terbaik, yang sesuai dengan teladan adalah haji yang tanpa maksiat. Sama puasa juga demikian. Puasa yang terbaik adalah puasa yang tanpa maksiat, yang semakin seorang menjaga pandangannya, semakin seorang menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yajhal wala yaskhab wala yujadil." Kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan teriak-teriak, jangan melakukan perbuatan orang bodoh. Jangan marah-marah, jangan berjidal. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul imra'un shaim. Kalau ada yang ngajak bertengkar, jangan digubrisi, jangan direken, biarin aja, cuekin aja. Ya. Karena kalau kita ingin ittiba, maka kita berusaha dalam pelaksanaan ibadah kita jauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Kemudian juga di antaranya dikerjakan pada waktu yang tepat. Ya. Ditinjau dari waktu yang tepat. Waktu pengerjaan yang tepat. Ini juga penting karena semakin tepat semakin pahala semakin besar. Seperti salat yang terbaik adalah salat, contoh salat pada waktunya, salat di awal waktu. Ini yang terbaik. Kita boleh salat di belakangan, tidak apa-apa. Salat adalah waktunya adalah muasa, waktunya luas ya. Kita boleh salat duhur, boleh jam 2, boleh. Tapi kalau kita salat di awal waktu semakin baik ya, karena Rasulullah SAW ketika ditanya ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang boleh dicintai, kata Nabi SAW as-salatu ala waqtiha. Ditafsirin oleh para ulama salat di awal waktu ya. Misalnya istighfar ya di waktu sahur. Ya, ini lebih tepat lagi. Kita istighfar di waktu kapanpun baik, tapi istighfar di waktu sahur lebih terbaik karena Allah muji orang istighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari mustaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian juga Nabi dalam ayat yang lain ketika anak-anaknya Yakub minta ampun, ya abana ya istaghfir lana inna kunna khati'in, wahai ayah kami, sungguhnya kami melakukan kesalahan, mohonkanlah ampunan bagi kami. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohonkan ampunan bagi kalian. Akan. Dia tidak langsung mohonkan ampunan sekarang, tapi dia mengatakan akan. Sebagian ahli tafsir mengatakan dia ingin mohonkan ampunan buat anak-anaknya di waktu sahur. Yakub alaihissalam menunda waktu istighfar di waktu sahur karena itu waktu yang terbaik. Juga di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah di antara hamba-hambaku ada yang mohon ampun, aku akan mengampuninya ya. Kemudian misalnya tadi salat malam setelah tidur. Ini tentu lebih baik ya. Salat malam kapan saja boleh, di awal waktu sebelum tidur juga boleh karena tidak disyaratkan qiyamul lail adalah harus tidur dulu. Tapi yang terbaik adalah tahajud. Seorang tidur dulu kemudian baru bangun. Ini contohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidur dulu, kemudian Nabi bangun di tengah malam, baru Nabi kemudian salat malam. Ya. Kemudian juga makanya Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila. Ya. Ya yang berselimut bangunlah. Salat malamlah. Ya. Kemudian juga wa minal laili fatahajjad bihi, di antara malam bertahajudlah, itu tidur dan bangunlah untuk salat malam. Nabi juga mengatakan, Nabi Daud, tentang salat Nabi Daud, inna ahabbas salati ila Allah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah salatnya Nabi Daud. Kana yanumu nisfal lail. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Kemudian dia salat malam sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian dia tidur lagi seperempat malam. Jadi salat malam semuanya boleh. Kita salat pada Isya langsung jam berapapun, tapi yang terbaik kita tidur dulu baru kita bangun salat. Ini yang terbaik karena itu waktu yang tepat adalah terutama di sepertiga malam yang terakhir, ya. Kemudian contohnya doa-doa di waktu-waktu yang dikabulkan. Jadi ditinjau dari waktu pengerjaan. Kemudian ada lagi satu tambahan mungkin terakhir ya. Ditinjau
dari kemampuan untuk continue. Berkesinambungan ya. Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mal ilallah wa ahabbul amali ilallah adwamuhu wa inqal. Kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai Allah yang paling continue. Amal yang paling dicintai Allah, yang paling continue, yang paling berkesinambungan. Meski sedikit. Ya. Atau ini mungkin kita masukkan ke yang satunya, bukan di sini, tidak pas ya. Ini ini dibandingkan dengan amal yang lain ya. Lebih pas sebelah sini. Oke, sekarang kita masuk pada tingkatan amal ditinjau dengan membandingkan dengan amal yang lain ya. Tadi kita sebutkan tadi yang pertama yang paling continue. Ya. Habbul amali ilallah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling continue meskipun sedikit. Yang terbaik yang continue meski sedikit. Nah, di sini ikhwan, ini perlu kita perhatikan hal ini. Ini sangat penting. Sangat penting karena sebagian orang beramal dengan nafsu. Pingin amal banyak-banyak tapi dia tidak bisa langgeng. Dia tidak bisa langgeng. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Ya, kata Nabi SAW, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian bosan sendiri. Jadi berusaha kita pilih amal yang kita bisa. Amal banyak nih. Mana yang kira-kira bisa kita continue? Mana? Pilih. Ini sekarang metode kedua, kita bandingkan amal satu dengan amal yang lain. Kalau tadi ditinjau dari amal itu sendiri, kita mengerjakannya dengan semaksimal mungkin agar pahalanya besar. Sekarang kita dihadapkan dengan beberapa amal. Apa yang kita lakukan? Pilih yang paling kita bisa continue. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Kana amaluhu dima." Ya, kata Aisyah, qalat Aisyah, "Kana amaluhu dima." Yaitu amal Nabi sallallahu alaihi wasallam continue. Nabi kalau sudah beramal, beliau continue ya. Di sini saya ingatkan kita berusaha kalau beramal jangan ngoyo, maksud saya jangan ngoyo kemudian kita mandek di jalan. Lalu mandek di jalan. Ya, kita ingin kita beribadah dengan semangat. Allah tentu lebih senang melihat hambanya beribadah dengan semangat. Ya. Dari sini perlu kita mengenal namanya yang kita mampu. Contoh, seorang punya proyek yang banyak, ingin bikin ini tapi tidak mampu. Idenya banyak, kemampuan terbatas. Sehingga akhirnya dia mengerjakan dengan berat. Ya, misalnya seorang dai, kemudian dia mau berdakwah, kemudian dia akhirnya jadwal terlalu banyak, dia tidak mampu, tidak kuat. Sehingga dia seakan-akan terpaksa melakukan tersebut, tidak enjoy, tidak menikmati, sehingga dia tidak bisa bertahan dalam dakwahnya tersebut. Mungkin berapa lama kemudian dia KO, tidak kuat ya, seperti itu. Sama orang mau puasa, ada kita puasa, sekarang ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud. Saya semangat Daud. Iya, tapi cuma 2 bulan aja habis itu KO. Habis itu KO. Ini jangan seperti itu. Kita mengukur diri kita. Ustaz, tapi kita para salaf mereka semangat. Iya, para salaf mereka dahulu sudah melalui tahapan-tahapan kemudian mereka sampai pada tahapan tersebut. Kamu baru start mulai langsung mau level 12, level 1 dulu, jalani. Kalau lihat jiwa kita sudah mampu, sudah kuat, silakan naik level. Ini karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue meskipun sedikit ya. Sedikit tapi continue lebih Allah suka daripada banyak-banyak kemudian putus di tengah jalan. Nah, ini yang kita mau cari pahala ya. Ada di depan kita. Sekarang ada orang misalnya datang kepada antum, ini ada proyek gini. Bisa enggak kamu
gabung dengan kita, satu lagi bisa gabung dengan. Kita lihat mana yang kita gabung, misalnya ada 5 yayasan. Nawarin saya untuk gabung. Saya lihat mana yang bisa saya jalani. Dengan kesibukan saya, dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya pilih mana yang saya bisa continue, itu yang saya pilih. Bukan saya, ini pahalanya besar tapi ternyata saya tidak mampu, jangan. Meskipun sedikit tapi saya continue, saya bisa komitmen, itu lebih Allah sukai daripada kemudian saya termotivasi begitu luar biasa, kemudian jalan 1 bulan 2 bulan KO. Maka ini semuanya dalam segala hal, dalam ibadah puasa, dalam ibadah salat, dalam ibadah sedekah. Fol-folan habis itu berhenti, jor-joran berhenti, enggak. Ya. Para ulama bilang kecuali kalau Ramadan lain, kita jor-jor karena 1 bulan. Tapi kalau untuk continuous tahunan, kita harus pilih ibadah yang kita bisa continue. Semakin continue semakin baik. Jadi kita enjoy, kita menjalankan dengan senang, dengan gembira, ya. Tidak keberatan, tidak terpaksa, dikejar-kejar bisa stres, ya. Bisa stres, jangan. Kemudian di antara amalan yang kalau ada disuruh pilih yang prioritas dibandingkan amal yang lain adalah perhatikan bahwasanya amal yang wajib lebih diutamakan dari yang sunnah. Ini dalilnya sangat banyak, ya. Bahwasanya dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang paling Allah cintai adalah yang wajib. Ya, yang wajib. Maka jangan sampai kita salah prioritas. Kita sedekah semangat, begitu bayar zakat enggak semangat. Ya, sedekah sunnah. Zakat wajib, pahala zakat lebih besar daripada pahala sunnah. Sama tadi, jangan salah prioritas. Semangat untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuhnya kita cuekin. Ini salah dalam prioritas, ya. Ingat, yang lebih wajib lebih Allah sukai. Contohnya lagi seperti sedekah wajib. Kata Nabi SAW, dirhamun anfaqtahu fi raqabah, wa dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, wa dirhamun anfaqtu ala miskin, wa dirhamun dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, sekeping dinar yang kau infakkan untuk fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak, sekeping dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah yang paling besar pahalanya, yang kau infakkan ke keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah sekeping dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu. Kenapa? Karena menafkahi keluarga wajib. Kepada yang lain sunnah, ya. Maka jangan sampai kita salah. Ya, Syekh Utsaimin menyampaikan hal ini. Jangan sampai seorang ketika dia berinfak kepada selain keluarganya dia merasa berpahala, ketika berinfak kepada anak istrinya dia perhitungan, ini tidak merasa dapat pahala. Padahal ini wajib lebih disukai oleh Allah daripada yang sunnah. Nah, tadi Nabi sudah bilang. Nabi sudah bilang. Jadi yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Lihat Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Jangan sampai kalian salah dalam skala prioritas. Sama kawan-kawan punya waktu ngobrol, ngeraktir, sama anak istri tidak diperhatikan. Kalau bicara dengan istri kaku, kemudian merendahkan, kemudian banyak hal, kurang ramah dan yang lainnya. Salah. Kita lebih wajib untuk berbuat baik kepada istri daripada kepada teman-teman, ya. Ini teman hidup kita, ya. Yang mengandung anak-anak kita dan banyak hal, ya. Jadi jangan sampai salah prioritas, yang wajib harus lebih diutamakan daripada yang sunnah. Kemudian di antaranya amal yang manfaatnya kepada orang lain tidak terbatas pada diri sendiri, maksudnya muta'addi, ya. Tidak terbatas pada diri sendiri. Lebih diutamakan. Kaidahnya kata Syekhul Islam Taimiyah, semakin besar manfaat, semakin besar pahala. Semakin besar pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan, la an amshi ma'a akhi
fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku menemani saudaraku memenuhi kebutuhannya lebih aku suka daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Nabi SAW mengatakan khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik kalian paling bermanfaat bagi manusia. Makanya ketika 7 golongan yang Allah sebut, Nabi sebutkan yang dinaungi oleh Allah, yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Kenapa di nomor 1? Karena manfaatnya paling banyak. Kalau dia adil, masyarakat di bawahnya semua bahagia. Maka dia yang paling nomor 1 dibandingkan 6 yang lainnya. Afdhalul mujahid fi zamanihi, kata Ibnu Taimiyah, orang imam yang adil, pemimpin yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Oleh karenanya dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, seorang kemudian dia berzikir atau puasa, salat lebih afdal ataukah dia membicarakan ahlul bidah, dia membantah ahlul bidah? Kata Imam Ahmad, lebih baik dia bicara membantah ahlul bidah. Manfaat bagi banyak orang. Banyak orang terpedaya dengan bid'ah, kemudian dia jelaskan ini tidak benar, ini tidak benar, itu lebih afdal karena manfaatnya berkaitan dengan masyarakat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Bahwasanya keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah seperti rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya ribuan, mungkin jutaan, tapi lebih afdal satu rembulan. Kenapa? Rembulan yang memberi penerangan kepada bumi. Satu orang alim lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah? Dia manfaatnya buat dirinya sendiri. Tapi orang alim, dia menjelaskan, mengingatkan umat akan keburukan, memotivasi umat untuk kebaikan. Maka meskipun dia satu, dia lebih afdal daripada ribuan bintang. Dalil terlalu banyak ya. Maka dalam Al-Quran juga banyak Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Seperti Allah menyebut tentang ciri-ciri orang yang penghuni surga. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, berkaitan orang lain. Wal kadhiminal ghaidh, dia menahan amarahnya berkaitan orang lain. Wal afinan nas, memaafkan orang-orang. Jadi ingat, kalau ada amal salah satunya lebih afdal, lebih manfaat, kita kerjakan ya. Kita kerjakan itu, tinggalkan yang manfaatnya untuk terbatas pada diri sendiri. Makanya tadi Ibnu Jauzi mengatakan ada orang sibuk salat malam, sibuk puasa, tidak nutut ilmu. Dia telah terpedaya oleh setan, talbis iblis. Kalau nutut ilmu bermanfaat banyak, dakwah berkembang di sana sini, masyarakat mengenal sunnah, masyarakat meninggal perkara yang haram ya. Kita bilang lihat sebagian dai, masya Allah, begitu dia datang kemudian berdakwah, banyak orang meninggalkan riba. Dulu mungkin orang jarang-jarang meninggal, tapi dia berdakwah dengan kencang, akhirnya banyak meninggalkan riba. Ada dai yang datang dengan semangatnya dia mendakwah, mengorbankan dirinya sampai orang meninggalkan banyak kesyirikan. Butuh perjuangan. Jangan kemudian sibuk dengan dirinya, dia talbis iblis, sibuk dengan ibadah untuk dirinya, dia lupa bahwasanya manfaat kepada orang banyak lebih dianjurkan. Ya. Kemudian di antaranya, ya, ini sangat penting ya. Amal yang terbaik adalah yang dilakukan pada waktu dituntut, pada waktu dituntutnya. Contoh begini, kita bilang benar nuntut ilmu itu bagus, dakwah itu bagus. Tapi ketika di hadapan kita ada orang tua kita, maka yang terbaik adalah kamu berbakti sama orang tua ketika itu. Ya. Itu maksudnya amal apa yang terbaik? Yaitu yang memang dituntut pada waktunya. Saya kasih gambar sederhana. Al-Quran adalah zikir terbaik. Al-Quran adalah zikir terbaik karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran zikir terbaik. Tetapi apa yang terbaik kalau kita setelah salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah baca Quran? Jawabannya tidak. Yang terbaik adalah zikir setelah salat. Padahal kalau kita pisahkan, seandainya zikir ini kita baca di luar waktu salat, lebih afdal baca Quran. Tetapi ketika setelah salat yang dianjurkan adalah zikir setelah salat, itu lebih baik daripada baca Al-Quran. Kenapa dia lebih baik? Karena itu waktu dituntut dia untuk dikerjakan. Sama seperti ketika azan dikumandangkan. Apa yang terbaik kita lakukan lagi baca Quran? Terbaik apa? Kita dengerin azan dan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu yang dituntut ketika itu. Jadi ada amal-amal yang saat itu dituntut, maka itu yang terbaik kita lakukan. Jangan kita sibuk, Al-Quran lebih bagus kok, saya murajaah. Enggak. Anda ketika dengar azan yang terbaik itu ya. Jawab azan, baca doa setelah azan. Ketika ada tamu, apa yang terbaik? Bukan baca Quran, tamunya suruh diam, kita baca Quran. Menjamu tamu yang terbaik, dhiyafah, menjamu tamu. Saatnya kenapa? Karena saat itu Anda dituntut untuk menjamu tamu. Maksud saya kita tidak kaku begitu. Jadi kapan ada kita dituntut untuk melakukan sesuatu di waktu itu, kita lakukan, itu amal yang terbaik. Ya, meskipun kalau itu dipisahkan di waktu yang lain mungkin tidak begitu baik, tapi di waktu itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik.
Sama seperti apa salat terbaik sebelum salat fardu? Salat rawatib yang terbaik. Sebelum dan sudahnya yang terbaik salat rawatib. Dan kiaskanlah kepada yang lainnya. Kemudian ini juga penting, tinggal dua lagi. Keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah ya lebih didahulukan dari yang berkaitan dengan yang lainnya. Dari keutamaan yang berkaitan dengan tempat misalnya, dengan yang lainnya. Contoh begini, contoh ya. Para ulama mencontohkan seperti tawaf. Tawaf yang terbaik adalah dekat dengan Ka'bah, yang terbaik. Itu yang terbaik. Tetapi ketika kita di dekat dengan Ka'bah ternyata desak-desakan, kita susah konsentrasi, lebih baik kita jauh. Tapi kita jalan dengan tenang, bisa khusyuk. Kenapa? Karena kekhusyuan berkaitan dengan tawaf itu lebih utama daripada kedekatan Anda dengan Ka'bah. Ini contoh. Contoh lagi, misalnya saf pertama di imam yang terbaik. Tetapi ternyata saf panjang Anda dapat di paling ujung. Ada saf kedua tipis dekat imam, Anda lebih enak dekat imam, mendengar suara imam langsung, melihat gerak-gerik imam, maka lebih baik di saf kedua. Ini kata para ulama. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keutamaan salat Anda sendiri, zat salat Anda sendiri. Ya. Contoh lagi, seperti para ibu-ibu. Ibu-ibu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, mana lebih baik ibadah di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Mereka salat di rumah lebih baik, mau salat tarawih, mau salat apapun lebih baik di rumah. Tetapi ada satu kondisi. Jadi kalau di rumah salatnya malas, bacanya cuma 3 qul, enggak punya hafalan. Tapi kalau dia ke masjid, ternyata dia bisa enjoy salat luar biasa, mendengarkan imam, dia bisa menangis, dia bisa nunggu maghrib sampai isya baca Al-Qur'an. Dari sisi tempat lebih afdal di rumah, tapi ditinjau dari sisi ibadah yang dia rasakan, mending dia ke masjid, ya. Mending dia ke masjid, yang penting dia jaga diri, maksud saya. Ini contoh bahwasanya mengutamakan keutamaan berkaitan dengan ibadah lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempat, ya. Dengan tempat. Sampai sebenarnya mencontohkan, misalnya seorang pingin salat itu ada masjid situ bagus, situ rame. Tentu lebih lama lebih bagus daripada yang sedikit. Tapi ternyata ramai tersebut saling berdesak-desakan sehingga dia salat tidak khusyuk. Mending dia salat di masjid yang lebih tenang dan dia bisa khusyuk dalam salatnya. Karena keutamaan berkaitan khusyuk salatnya lebih afdal daripada berkaitan dengan jumlah jamaah yang banyak. Bahkan misalnya seorang alim, dia punya hafal Quran. Kemudian kalau dia salat di masjid, salatnya cepat-cepat, tidak sesuai dengan sunnah, mending dia salat di rumah. Ya, meskipun keutamaan tempat di masjid salat tarawih lebih afdal daripada di rumah, tapi kalau dia di masjid kacau dia salatnya tidak sesuai dengan sunnah, mending dia salat di rumah. Ini contoh bahwasanya ibadah keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah lebih utama daripada berkaitan dengan tempat. Yang terakhir, mohon maaf ya pada Ustadz Agus karena kita menunggu berbuka kan, jadi dilama-lama ini. Yang terakhir ya, berusaha tekun dengan pintu ibadah yang dibuka di pintu ibadah yang Allah buka baginya. Di antara hikmah Allah menjadikan banyak ibadah. Ibadah banyak sekali. Ada ibadah ini, ada ibadah banyak sekali. Tetapi seorang berusaha memilih yang Allah bukakan baginya. Ya, ada orang dibukakan pintu sedekah, masya Allah. Ada orang dibukakan pintu salat malam. Ada orang, ya artinya dia tekuni. Kalau Allah sudah bukan bagi dia, tekuni. Dia dibukakan pintu ilmu, dia tekuni. Bisa jadi itulah pintu terbaik bagi dia. Dengan bukan berarti melalaikan yang lain, tidak. Tapi dia tekuni apa yang Allah bukakan bagi dia. Ada orang yang diberi kemudahan untuk sosial kemana-mana. Ada orang kena bencana alam, dia ke sana seperti itu ya. Ya. Dan sesuai dengan kemampuan seseorang. Ya, makanya Imam Malik ketika dinasihati oleh seorang kalau tidak salah namanya Abdullah Al-Umari, Al-Abid, ahli ibadah, dia menasihati Imam Malik. Imam Malik kan isi pengajian terus, kata dia, sebaiknya engkau jangan lupa beribadah sendirian, jangan terlalu bercampur dengan masyarakat. Maka Imam Malik menjawab nasihat dia mengatakan, Innallaha qasama ta'at kama qasamal arzak ya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi ketaatan sebagaimana Allah membagi rizki-rizki ya. Di antaranya man futiha lahu fi salat wa lam yuftah lahu fi shaum. Di antara manusia ada yang dibukakan pintu salat tapi salat puasa susah. Sebaliknya ada yang dibukakan pintu puasa rajin, salat malam susah. Di antara orang yang dibukakan pintu sedekah luar biasa, terus suruh puasa berat. Tapi kalau sedekah dia
lancar ya. Kemudian dia mengatakan wa nasrul ilmi ya min afdhali albir, dan menebarkan ilmu yang saya lakukan ini termasuk amalan yang terbaik ya. Wa ini saya telah ridha, ini raditu bima futiha li, aku ridha dengan apa yang Allah bukakan pintu bagiku ya. Dan aku menyangka, menurutku apa yang dibawakan bagiku tidak lebih rendah daripada apa yang Allah bukakan bagimu. Wa narju an yakuna kilana ala khair, dan kami berharap kita berdua dalam kondisi kebaikan. Jadi seorang harus melihat kecenderungannya, kemampuannya. Misalnya ada anak, kita punya anak kita suruh hafal Quran. Bebal, dia enggak hafal-hafal, enggak bisa-bisa. Jangan kita suruh jadi ustaz, udah dia berarti pintunya bukan di sini. Udah kamu dagang, pakai biar jadi orang soleh, tidak harus jadi ustaz, suruh ngapal enggak bisa-bisa. Ya, seperti itu ya. Ada sebaliknya, orang nuntut ilmu rajin, kamu nuntut ilmu itu sana pergi sana. Akhirnya tidak jadi ustaz, malah jadi pedagang, setengah ustaz, enggak bisa juga. Maka seorang melihat kecenderungan dan kemampuan, ridha dengan apa yang Allah buka. Kalau Allah sudah bukakan pintu bagi dia tekuni. Ya, tekuni sambil yang lain juga dikerjakan, tapi yang Allah bukan bagi dia tekuni, bisa jadi itu pintu terbaik bagi dia. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan pada kawan-kawan. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa sampaikan kepada para ustadz, para wali murid, para santri dan santriwati Sekolah Al-Wildan. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah, terutama di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah puasa kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.